semuanya, kenalin aku Pinky. Yes, this is adalah orang yang selama ini mengisi suara latihan soal CPNS TIU. Oke, dan setelah sekian lama kita tidak membahas soal TIU ya, aku sekarang alhamdulillah mau memberi informasi bahwa aku lolos CPNS 2024 kemarin. Dan yang sebenarnya aku buat video ini pengen kayak cerita kayak tentang perjalanan aku dari awal mendaftar hingga aku bisa lolos CPNS 2024. Oke, sebagai informasi dulu ya, sebenarnya aku tuh adalah lulusan tahun 2024. Jadi alhamdulillah aku one shot ya bisa lulus di CPNS 2024 ini gitu. Jadi awalnya itu sebenarnya ini rezeki banget ya dari Allah, karena sebenarnya aku tuh wisuda baru bulan Oktober gitu, which is orang-orang tuh biasanya baru dapat ijazah itu ketika wisuda. Tapi alhamdulillah nih aku tuh yudisium lebih awal, yaitu bulan Juli ya. Jadi di bulan Agustus itu aku udah bisa dapat ijazah. Nah, karena pembukaan pendaftaran CPNS itu adalah bulan Agustus ya kalau nggak salah, makanya aku disuruh lah gitu buat daftar CPNS. Dan aku juga mau gitu ya cari pekerjaan ya CPNS aja deh, nggak apa-apa gitu. Tanpa berpikir panjang aku daftar CPNS. Nah, mulai deh mikir kayak mau daftar mana ya gitu, di mana, di kementerian apa, atau di Pemprov, atau di Penkot, atau Pemkap gitu kan. Akhirnya aku memutuskan untuk memilih di Kementerian Agama, dengan adalah alasan dibalik itu ya, karena aku memilih Kementerian Agama di posisinya statistisi ahli pertama. Jadi aku lulusan matematika dan sekarang menjadi CPNS di statistisi ahli pertama Kementerian Agama. Oke. Jadi setelah daftar itu aku baru start buat belajar SKD. Di situ aku baru mulai start belajar SKD kira-kira sebulan 2 bulan, dan Oktober aku baru tes SKD. Nah, cerita uniknya adalah takdir mengatakan bahwa aku tuh harus tes SKD ketika aku wisuda. Pikirkan itu. Dan tapi untungnya alhamdulillahnya ya, tes SKD-nya itu aku di sesi siang, di sesi kedua, sedangkan wisuda aku tuh sesi pagi jam 8 sampai jam 11-an gitu. Jadi aku bisa ya terus aku tes SKD dan jeng gitu keluar hasilnya. Aku sedih banget sih sebenarnya dengan hasil SKD, karena menurut aku itu kurang memuaskan banget ya. Walaupun lolos passing grade semua, tapi gak yang perfect gitu. Apalagi TWK-nya batas bawah banget guys, jelek banget. Udah, terus singkat cerita, dengan keresahan yang ada, akhirnya aku alhamdulillah lolos untuk lanjut ke seleksi selanjutnya, yaitu SKB. Terus SKB juga itu aku baru mulai belajar banget tentang statistik juga. Itu aku mulai belajar lagi, bukan kan waktu kuliah udah sedikit belajar statistik gitu. Nah, itu aku mulai sedikit menyicil dari materi-materi statistik itu gitu, buat mengingat kembali, reminder kembali ke materi-materi sebelumnya yang udah aku pelajari itu. Walaupun ya banyak gak masuknya karena itu materi hitungan-hitungan semua. Jadi ya udah deh, pasrahkan saja. Nah, udah dari situ aku belajar lagi deh buat statistisi itu dengan join grup statistisi. Ya, jadi ada yang ngajakin buat join grup di WA gitu. Itu kayak terkenal banget di grup WA itu, karena isinya full ya orang-orang statistis yang mendaftar statistisi di seluruh kementerian, gak cuma Kementerian Agama doang. Nah, di sanalah orang-orang pada sharing file buat belajar statistisi. Kayak ada banyak lah itu modul-modul tentang statistisi gitu pokoknya. Nah, disitu aku belajar semua modul, aku pelajarin. Yang bisa aku hafalin, yang nggak bisa ya udah aku tinggalin. Yang penting aku paham, mengerti gimana cara kerja statistisi itu seperti apa sih gitu. Nanti ketika kita bekerja, apa aja yang harus kita lakukan, step by stepnya seperti apa, itu udah hafal gitu. Kalau bisa paham deh ya, paham terus hafal setelah itu. Dan bang, kita lanjut ke tes SKB, yang mana
Ya alhamdulillah hasilnya lumayan memuaskan di sini ya. Jadi nilai SKB ini sangat membantu aku untuk kelolosan CPNS 2024 ini. Oke, seperti yang mungkin orang-orang tahu ya, kalau Kementerian Agama itu kan ada wawancaranya, ada wawancara, dua jenis wawancara, yaitu ada wawancara moderasi beragama, sama satu lagi wawancara, aku lupa, pokoknya tentang pengetahuan statistik gitulah, statistisi dengan agama kita gitu, tentang pengetahuan agama kita juga. Pokoknya intinya wawancara tentang pengetahuan keagamaan dan pengetahuan tentang statistisi gitu. Nah di sini alhamdulillah banget aku lumayan lancar ya. Nanti kalau misalnya ada yang bertanya tentang wawancara seperti apa, nanti bakal aku jelasin lagi di video lainnya. Nah udah deh, habis dari situ nunggu akhirnya pengumuman dan beng beng, alhamdulillah lulus CPNS 2024. Gitu aja ceritanya, sampai jumpa lagi.